Yuk. Suara saya masuk, Bu? Masuk, Bu. Ya. Udah direkam belum? Udah. Sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Yuni. Waalaikumsalam. Gimana Bu Yuni? Waalaikumsalam, Bu. Kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu Penny. Bu Penny sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat, semuanya baik-baik saja. Amin. Baik Bu Yuni, sebelum memulai proses coaching, di sini saya sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu dengan coaching. Nah, sebelum panjenengan melakukan percakapan, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait rubrik penilaian yang akan saya lakukan sebagai ajuan. Rubrik penilaian tersebut dalam proses coaching nanti, saya harapkan Ibu sudah memiliki prinsip-prinsip sebagai seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari proses coaching, yaitu present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Nah, harapan saya, Bu, dalam proses percakapan nanti jenengan bisa menerapkan alur Tirta juga, yang di dalamnya itu ada tujuan, jadi tujuannya, identifikasinya, kemudian rencana dan tanggung jawabnya. Ya, jadi apa ya? Nah, itulah nanti yang menjadi penilaian saya dan menjadi acuan bagaimana panjenengan menjadi seorang coach dengan coaching Ibu. Gimana Bu Yuni? Baik, mengerti. Iya. Jadi, tapi sebelum proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh, Bu? Boleh. Nah, yang pertama adalah kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching nanti apa, Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini tentu adalah potensi yang ingin dikembangkan, yaitu pertama itu presensi atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi coaching tersebut, saya boleh tahu nggak, Bu, spesifikasi apa gitu yang ingin Anda kembangkan lagi dari tiga itu? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan nanti itu adalah mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir ya, Bu, ini dalam proses coaching nanti apa kira-kira indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju? Pada proses coaching kali ini indikatornya itu ya saya coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya begini. Ya, jadi benar itu ya. Semoga tujuan dan harapan panjenengan dalam proses coaching nanti dapat tercapai sehingga tergali apa yang menjadi tujuan dari Bu Yuni. Jadi silakan Bu, monggo diteruskan proses coachingnya. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Penny. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tuti. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Yuni. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya Bu Yuni sendiri? Alhamdulillah Bu Tuti sehat juga, walaupun
seharian ini sibuk Full. mengikuti pelatihan full sehari. Nggak apa-apa, yang penting semangat masih ya Bu Yuni. Ya, alhamdulillah Bu Tuti. Bu Tuti ada yang ingin disampaikan? Iya Bu, kebetulan ini bertemu dengan sampean di virtual, meskipun dalam virtual Ya, begitu ya Bu ya. ya, Ini ya. saya mempunyai permasalahan begitu Bu Yuni. Mm-mm. Selama beberapa tahun ini, apa Mm. ya, proses belajar siswa-siswa saya itu dari tahun ke tahun semakin menurun begitu Bu Yuni. Itu yang menjadi permasalahan saya sekarang, entah kenapa dan mengapa dan bagaimana kok hal itu bisa terjadi begitu Bu Yuni. Padahal kalau dilihat dari waktu ke waktu, sekolah saya itu termasuk sekolah yang unggul begitu Bu Yuni. Tapi seiring dengan berjalannya waktu begitu, sudah hampir 3 tahun terakhir ini, ibarat kata kualitasnya itu kok semakin menurun begitu dalam proses pembelajaran. Tidak sama dengan anak-anak didik saya sebelumnya begitu Bu. Dalam pembelajaran itu mereka sekarang itu sudah mulai nggak konsentrasi, kayak pikirannya itu ada di luar kelas begitu Bu. Kalau saya lihat di dalam pembelajaran sehari-hari begitu Bu Yuni. Oh, gitu. Jadi permasalahannya Bu Tuti ini menurunnya semangat murid ya dalam belajar gitu ya. Iya Bu. Iya. Benar sekali. Uh, dari sini, apakah Bu Tuti sudah mencari tahu atau mengidentifikasi mengapa anak-anak ini mereka menurun gitu? Apakah sudah diidentifikasi gitu? Apa mencari tahu Bu Tuti? Kalau masalah itu Bu, saya itu sudah mencari kenapa kok anak-anak dari tahun ke tahun itu kok menurun semangat belajarnya gitu Bu. Saya sudah mencari Bu. Kebanyakan setelah saya cari-cari itu, ternyata banyak anak didik saya itu yang sudah ketergantungan dengan HP begitu Bu. Itu masalah utama. HP itu pulang sekolah mereka langsung dipegang HP begitu Bu. Jadi kelihatannya setelah saya melakukan pendekatan dengan wali murid, kan mesti saya kumpulkan gitu Bu ya. Itu mereka para wali murid itu bilang kalau anak-anaknya sudah malas untuk belajar karena yang dipegang sudah HP begitu Bu. Nah, itu kalau menurut saya jadi karena HP mungkin jadi anak-anak pembelajaran di sekolah itu agak menurun, dibuktikan dengan ketika ujian atau asesmen itu Bu, mereka memang nilainya tidak sama seperti tahun-tahun sebelumnya begitu Bu Juni. Oh ya begitu. Betul Bu Tuti. Sekarang itu memang itu juga permasalahan di semua sekolah sepertinya ya. HP itu jadi persoalan juga. Ada positifnya, ada negatifnya. Iya benar Bu. Kemarin itu kan seiring mungkin wali murid itu memberikan mereka HP karena kemarin kan masih pandemi begitu Bu. Betul. Akhirnya setelah pandemi selesai mereka sudah memiliki ketergantungan gitu terhadap HP. Jadi mungkin kalau tidak pegang HP merasa tidak enak karena memang sudah setiap hari yang dipegang itu kan memang waktu pandemi pembelajaran kita kan memang tidak menggunakan HP. Memang dari pagi sampai besoknya lagi kan tugas apa kan dari HP begitu Bu Yuni. Nah dari situ Bu Tuti punya bagaimana mengatasi anak ini gitu biar tidak cenderung Bu Tuti punya solusi gitu
untuk mengatasi anak ini supaya tidak kecenderungan dengan HP, tidak tergantung dengan HP. Baik Bu Yuni. Karena permasalahannya kan karena tergantung dengan HP. Iya, Apakah Bu iya. Tuti punya solusinya untuk itu? Iya Bu Yuni. Saya itu kemarin-kemarin karena memang setelah diidentifikasi tentang permasalahan utamanya adalah HP, Ya. saya itu mengadakan pertemuan dengan wali murid. Jadi pembelajaran di sekolah itu, pelajaran yang diterima anak itu tidak hanya di sekolah begitu Bu Yuni. Jadi Ya. orang tua di rumah itu juga memantau. Dibuktikan dengan apa? Itu saya buatkan lembaran-lembaran itu Bu Yuni. Jadi setiap ada tugas di sekolah yang harus diulang nanti di rumah, itu ada tanda tangan orang tua. Itu salah satu solusi yang saya saya coba untuk anak didik saya begitu Bu. Terus yang kedua juga itu saya merubah-rubah metode pembelajaran di sekolah. Karena kan cenderung mungkin dari tahun ke tahun anak-anak itu merasa bosan karena pembelajaran di sekolah hanya metodenya ceramah, kita di depan rangkan sampai berbusa. Kadang anak-anak itu kan tidak begitu memperhatikan itu. Akhirnya saya mengambil model-model pembelajaran baru, yaitu dengan model pembelajaran berbasis proyek. Itu anak-anak kan ternyata anak-anak suka begitu Bu dengan pembelajaran berbasis proyek. Anak-anak kita praktekkan tentang apa itu di luar kelas. Lalu juga dengan pembelajaran P5 itu Bu, P5 di sekolah. Itu juga mereka sudah mulai senang dan mulai sedikitlah, meskipun tidak langsung meninggalkan HP, sudah sedikit demi sedikit sudah mengikis ketergantungannya terhadap HP begitu. Walaupun tanpa kita sadari memang HP itu sudah menjadi kebutuhan sekarang meskipun itu masih anak-anak SD gitu. Yang selanjutnya melakukan pendekatan dengan wali murid Bu. Jadi kita menghimbau kepada wali murid untuk membatasi ketika anak-anak kita di rumah, karena kan memang anak itu pada dasarnya bukan hanya tanggung jawab gurunya begitu Bu Yuni. Jadi peran aktif wali murid itu juga sangat-sangat penting bagi pertumbuhan anak-anak kita begitu Bu Yuni. Mungkin itu yang sudah saya terapkan di sekolah, yang sudah saya jalankan begitu Bu Yuni. Dari pemaparan Bu Tuti tadi tuh langkah-langkahnya sudah bagus yang sudah dilakukan Bu Tuti. Menurut saya itu solusi yang bagus agar anak itu tidak kecenderungan untuk bermain HP, dan juga Bu Tuti sudah berkolaborasi dengan orang tua murid. Itu sudah bagus sekali Bu Tuti. Baik. Terima kasih Bu Yuni atas masukan dan sarannya. Semoga nanti kita bisa sharing-sharing lagi begitu Bu, meskipun di Kopi Darat ya, mudah-mudahan kita kita bisa sharing-sharing lagi begitu Bu Yuni. Terima kasih waktunya telah membantu saya dalam menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi begitu Bu Yuni. Betul Bu Tuti. Terima kasih ya Bu Tuti. Sama-sama. Kita lanjutkan ya Bu Yuni langsung ya. Ya Bu Penny. Baik, tadi saya sudah mengamati percakapan Ibu dengan coaching. Proses coaching sudah terkait proses coaching gitu. Dan sudah ada beberapa catatan dari diri saya, namun sebelumnya ada beberapa pertanyaan Bu, saya mau nanya. Ya, boleh. Berarti tadi apakah itu sudah melakukan ketika tadi melakukan proses coaching, apa yang sudah menjadi ketercapaian dan proses coaching Ibu tadi? Dari proses coaching tadi saya sudah melakukan dengan alur kita gitu ya, menanyakan tujuan identifikasi serta rencananya dan rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi sendiri.
Jadi apa yang Ibu sampaikan ini sudah sesuai dengan catatan saya gitu. Jadi di catatan saya Ibu sudah menerapkan prinsip sebagai seorang coach, yaitu kemitraan atau kesetaraan, karena Ibu menganggap tadi itu merasa setara gitu dengan begini. Kemudian bisa juga menggali gitu, yang merupakan proses kreatif dari panjenengan untuk memaksimalkan potensi dari seorang coach tadi. Jadi secara umum bisa saya gambarkan, bisa saya jelaskan, Ibu sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik, luar biasa. Jadi apa ya, Ibu juga sudah memiliki kompetensi dari proses coaching tadi, melakukan kesadaran penuh juga, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi seperti itu. Dari catatan saya tersebut sudah sangat baik, luar biasa. Jadi harapan saya semoga proses ini kedepannya bisa dikembangkan dan tetap menggunakan prinsip-prinsip yang sudah Ibu lakukan gitu. Tetap menggunakan alur cerita ya Bu ya. Jadi sebuah yang akhirnya yang akan menjadi sebuah proses yang luar biasa. Semoga berdampak untuk Ibu ke depannya. Terakhir, saya minta maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk.